Get ready for the countdown. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriawati. Saya adalah guru di SD Negeri 2 Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di LPTK Sultan Ageng Tirtayasa. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja secara daring di kelas 5 SD Negeri 2 Panaragan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat. Oke. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Tadi Ibu sudah mengirimkan Google Form untuk absen anak-anak di grup WhatsApp. Silahkan nanti anak-anak mengisi di absennya di Google Form tersebut ya. Ya, Bu. Ibu cek dulu hari ini yang sudah hadir siapa saja. Ada iya ini. Sudah hadir semua ya, 12 siswa pada pagi hari ini. Terima kasih sudah hadir tepat waktu, anak-anak hebat, anak luar biasa. Sebelum mulai, Ibu punya pantun nih buat anak-anak. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Yang hari ini piket, Ibu minta untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Ya, silahkan Cahyadi. Pimpin doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Pembacaan doa selesai. Baik, terima kasih Cahyadi. Sama-sama, Bu. Setelah berdoa, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Ibu akan putarkan instrumennya. Silahkan anak-anak mengikutinya. Baik, terima kasih sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini bisa menambah semangat kebangsaan kita untuk mengisi kemerdekaan Indonesia dengan pendidikan dan prestasi. Ibu tadi juga sudah menyampaikan kepada anak-anak untuk pembiasaan literasi membaca 15 menit sebelum kita belajar. Anak-anak sudah membaca buku tadi? Sudah. Buku apa yang dibaca? Buku tema. Ya, ada yang baca buku tema, ada yang baca buku cerita, ada yang baca buku yang lain. Ya, anak-anak biasakan untuk membaca ya, karena membaca adalah jendela dunia. Dengan banyak membaca, anak-anak banyak tahu. Pagi ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pembelajaran 6, dengan muatan terpadu. Nanti ada bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Perlengkapan yang dipersiapkan yaitu ada buku paket, bahan ajar, LKPD, dan alat tulis. Untuk bahan ajar dan lembar kerja peserta didiknya sudah Ibu kirim di WhatsApp grup ya. Iya, Bu. Untuk buku paket dan alat tulisnya Ibu harapkan anak-anak juga sudah menyiapkan. Indikator pembelajaran yang akan dicapai oleh anak-anak yaitu pada bahasa Indonesia, anak-anak nanti akan menganalisis amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis, lalu menyajikan pantun hasil karya sendiri secara lisan. Tujuan pembelajarannya, nanti anak-anak diharapkan mampu untuk bisa menganalisis amanat pantun dengan tepat dan menyajikan pantun hasil karya sendiri secara lisan.
Itu ya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau cek sound terlebih dahulu. Kita ice breaking. Semangat pagi! Pagi, semangat pagi. Oke, semangat pagi. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, terima kasih. Semangatnya luar biasa. Artinya anak-anak sudah siap ya untuk belajar pada pagi hari ini. Ibu sudah memberikan kepada anak-anak bahwa untuk membaca halaman 90 di buku siswa. Sudah dibaca anak-anak? Sudah. Di sini ada percakapan 2 orang ya. Percakapan 2 orang. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan teks ini? Iya, Najwa. Iya, Najwa dan Rizka ya. Najwa dan Rizka, silahkan untuk membaca. Najwa menjadi si Dayunya, terus Rizka membaca yang Bu Ratnanya ya. Ya, Bu. Ayo. Si Dayu menari-nari, jangan lupa pakai selendang, wajah dia berseri karena kamu selalu berdendang. Bu Ratna pergi belanja ke pasar belikan kain katun. Siti selalu bisa saja menyapu sambil berpantun. Oke, terima kasih Najwa dan Rizka. Di situ ada pantun. Ya, Bu. Di situ ada pantun. Si Dayu menari-nari, jangan lupa pakai selendang. Wajah dia berseri-seri karena kamu selalu berdendang. Lalu dijawab lagi, Bu Ratna pergi berbelanja ke pasar beli kain katun. Siti selalu bisa saja menyapu sambil berpantun. Anak-anak ini lagi ngapain sih kerjaannya di sini? Lagi bersih. Bersih-bersih. Bu. Bersih-bersih, ada yang nyapu ya, ada yang ngambil sampah. Mereka mengerjakannya dengan gembira sambil sambil pantun ya. Jadi mereka mengerjakan tugasnya sambil berdendang, bernyanyi-nyanyi, senang, tidak ada rasa terpaksa sama sekali. Anak-anak sudah tahu apa itu pantun? Sudah, Bu. Pantun merupakan satu di antara jenis puisi Melayu, di mana dalam satu baitnya terdiri dari 4 larik dan mempunyai sajak AB-AB. Untuk larik pertama dan kedua diberi nama sampiran, sedangkan larik ketiga dan keempat dinamakan isi. Ini pengertian dari Kaswan dan Rita. Di sini ada 4 baris ya. Si Dayu menari-nari, itu baris pertama. Jangan lupa pakai selendang. Baris kedua. Wajah dia berseri-seri. Baris ketiga. Karena kamu selalu berdendang. Baris keempat. Lalu baris pertama dan kedua itu dinamakan sampiran. Baris ketiga itu dinamakan isi. Apa itu isi? Isi itu amanatnya yang ingin disampaikan oleh si pembuat pantun. Apa sih amanat? Amanat pantun adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca, penonton, atau pendengar. Di sini amanatnya, wajah dia berseri-seri karena kamu selalu berdendang. Nah, di sini kata temannya, dia selalu berseri-seri wajahnya. Berseri-seri itu cerah, gembira, bahagia. Kenapa? Karena dia selalu berdendang. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, terima kasih. Pantun itu banyak jenisnya. Ada beberapa jenis pantun. Di sini Ibu tuliskan 7 jenis pantun ya. Ada pantun nasihat, ada pantun jenaka, ada pantun teka-teki, pantun cinta, pantun agama, pantun peribahasa, dan pantun kiasan. Ada berapa, Amiza, pantunnya? Ada 7. Ya, ada 7 ya. Di sini pantun nasihat. Pantun nasihat itu biasanya isinya adalah nasihat-nasihat, petuah, amanat. Biasanya disampaikan oleh orang yang lebih tua kepada yang lebih muda ataupun sesama teman yang gunanya untuk menasihati agar bisa jadi lebih baik lagi. Di sini Ibu akan coba memberikan satu contoh pantun nasihat. Anak-anak didengarkan ya.
Nanti setelah ini anak-anak Ibu minta menyampaikan amanatnya. Jalan-jalan ke Kota Blitar, jangan lupa beli sukun. Jika kamu ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Ayo, siapa yang bisa bantu Ibu? Apa amanat dari pantun yang Ibu sampaikan? Belajarlah dengan baik. Ya, betul. Apalagi? Jika ingin pintar, belajarlah dengan Ya, betul. Jika ingin pintar, belajar dengan tekun. Terima kasih jawabannya, Nurman, Alfia. Di dunia ini tidak ada yang namanya orang yang bodoh, tapi yang ada adalah orang yang malas. Jadi kalau anak-anak pengen pintar, pengen berprestasi, harus belajar dengan tekun. Pengen berprestasi anak-anak? Pengen. Siapa di sini yang pengen pinter? Oke, pengen pinter. Ya. Artinya semua pengen pinter. Kalau pengen pinter artinya harus apa? Giat belajar. Iya, betul. Giat belajar, betul Rebi. Terima kasih. Di dalam pantun itu ada nasihatnya bahwa kalau anak-anak ingin pintar, anak-anak harus belajar dengan tekun. Karena kesuksesan, prestasi itu tidak bisa diraih dengan bermalas-malasan. Harus diraih dengan sekuat tenaga, dengan belajar yang tekun supaya semua bisa tercapai. Lalu yang kedua itu ada pantun. Apa yang kedua? Pantun jenaka. Pantun jenaka ini biasanya pantun berisi yang lucu-lucu, berisi yang humor. Jadi isinya itu lelucon, bisa bercandaan gitu ya. Tapi walaupun dia isinya humor, yang lucu, tetap tidak boleh menggunakan bahasa yang mengejek. Seandainya kalian membuat pantun untuk mengejek teman, itu tidak diperkenankan ya. Untuk mengejek, menghina, itu tidak diperkenankan dalam membuat pantun. Jadi, walaupun pantunnya yang lucu, harus tetap yang mendidik. Contoh, Ibu punya pantunnya ini. Di sini kosong, di sana kosong. Tidak terdapat batang tembakau. Bukannya aku berkata bohong, ada katak memikul terbang. Mungkin nggak di situ katak memikul kerbau? Bohong. Bohong ya. Tahu kan kata? Kata itu apa kata? Kata itu apa kata? Kodok. Kodok. Kerbau tahu ya? Kan nggak mungkin ya katak mikul kerbau di atasnya. Yang ada nanti kataknya penyet ya ditindih sama kerbaunya. Nah, jadi di sini ini lelucon, ini bercandaan. Selanjutnya ada pantun teka-teki, ada pantun cinta, ada pantun agama, pantun peribahasa, dan pantun kiasan. Untuk pantun-pantun yang lain, silakan anak-anak membaca di buku tema dan bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan ya. Di situ sudah Ibu siapkan secara lengkap, silakan dibaca ulang. Kemarin Ibu juga sudah minta anak-anak untuk membaca dulu ya. Sudah dibaca? Sudah. Oke, kalau memang sudah, artinya nanti tinggal mengulas lagi biar anak-anak bisa lebih paham apa itu jenis-jenis pantun, pengertiannya, dan contoh-contohnya. Di awal pembukaan tadi, pembelajaran tadi, Ibu menyampaikan pantun ini ya. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Ayo, siapa yang bisa membantu Ibu menyampaikan amanatnya? Apa amanat dari pantun ini? Sebelum belajar, jika ingin berilmu harus berdoa. Ya, betul. Jadi sebelum belajar harus berdoa. Jika ingin berilmu tinggi harus berdoa. Ya, semua kegiatan kita tidak hanya belajar, tapi semua kegiatan yang lain supaya berkah, supaya berhasil, supaya sukses, kita harus awali dengan doa. Termasuk belajar, tadi kita juga memulainya dengan doa. Bagus. Artinya anak-anak sudah bisa memahami apa itu amanat dan bagaimana cara menemukan amanatnya. Luar biasa anak-anak.
Ibu juga sudah menyampaikan LKPD ini sebelumnya ya kepada anak-anak untuk membuat sebuah pantun. Sudah dibuat pantunnya? Sudah, Bu. Amanatnya sudah ditentukan? Amanatnya sudah ditentukan? Sudah. Oke, bagus. Artinya sekarang anak-anak akan menampilkan pantun di depan kelas. Siapa yang akan menampilkan duluan? Oke. Coba Alfia tampilkan. Buat Rian lebih buku, teruslah tambah wawasan dan baca buku. Oke, amanatnya apa? Kalau ingin wawasan harus belajar dan baca buku. Kalau ingin, coba diulangi. Kalau ingin tahu harus belajar dan baca buku. Iya, betul. Jadi tadi pantunnya si Alfia tadi, buah jambu, buah durian. Lebih enak buah duku, gitu ya tadi ya. Teruslah tambah wawasan dengan belajar dan baca buku. Ya, bagus sekali. Amanatnya kalau ingin tambah wawasan harus baca buku. Tuh, dikasih pantun nasihat tuh sama si Alfia. Anak-anak juga baca buku ya, biar tambah wawasan, tambah pengetahuan, biar tambah pinter. Siapa lagi yang mau menampilkan? Oke, Amiza, silahkan. Buat apa kulit batik kalau tidak berselendang? Apa wajah cantik kalau tidak berpakaian? Wih, bagus. Amanatnya apa? Kalau ingin terlihat cantik harus rajin berpakaian. Iya, kalau ingin cantik harus bersembahyang. Bagus, terima kasih Amiza. Jadi Amiza tadi menyampaikan buat apa punya batik kalau tidak pakai selendang ya. Terus buat apa wajah cantik kalau tidak bersembahyang. Top, bagus. Itu juga pantun nasihat buat anak-anak. Jadi kalau anak-anak cantik, ganteng, tapi kalau tidak sembahyang itu akan sia-sia. Makanya anak-anak yang rutin sembahyangnya, ngajinya, ibadahnya, supaya senantiasa terlihat cantik luar dan dalam. Bagus, dua anak sudah menampilkan. Nanti untuk yang lain kita akan tampilkan kembali. Lalu silahkan nanti tugasnya dikirimkan ke itu ya, ke nomor ibu ya, untuk tugas pembuatan pantunnya. Ya, Bu. Terima kasih anak-anak. Ibu punya satu pantun lagi untuk anak-anak. Ini ada gambar citah, ya. Larinya citah tak terkejar, tapi jatuh ke selokan. Kelas adalah tempat belajar, jaga kerapihan dan kebersihan. Ayo, siapa yang bisa bantu ibu? Apa amanat dari pantun ini? Harus membersihkan kelas, Bu, supaya tidak kotor. Kerapihan kelas. Ya, menjaga kerapihan kelas dan kebersihan kelas. Ibu tanya dong, siapa yang bertanggung jawab menjaga kerapihan dan kebersihan kelas? Ya, semua ya. Ada murid, ada guru, semua yang ada di kelas itu wajib untuk menjaga kebersihan dan kerapihan kelas. Anak-anak biasanya kalau membersihkan kelas itu ada jadwalnya enggak? Ada. Jadwal apa namanya? Jadwal piket. Jadwal piket. Oh iya, seperti pagi ini yang jatah piket adalah Cahyadi, sehingga Cahyadi yang memimpin doa. Kalau biasanya di dalam pembelajaran tatap muka, anak-anak membersihkan kelas, menyapu, mengepel, supaya kelasnya tertata rapi dan bersih. Kalau seandainya ada anak yang tidak piket, itu biasanya bagaimana? Diberi konsekuensi, ya, diberi konsekuensi yang sudah disepakati. Tapi ibu yakin dan percaya anak-anak ibu adalah anak-anak yang bertanggung jawab pada tugas yang sudah diberikan. Ya, jadi kita sudah belajar tentang ini, tanggung jawab kita di kelas, tanggung jawab kita di kelas tentang piket. Ibu akan tanya kepada anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan tanggung jawab? Yang harus kita lakukan. Yang harus kita penuhi. Yang harus kita katakan.
Ya, betul. Tadi anak-anak menyampaikan tanggung jawab adalah hal yang wajib kita laksanakan, wajib kita selesaikan. Betul, semua jawabannya betul semua anak-anak. Itu bentuk dari tanggung jawabnya anak-anak ya. Coba Ya, Bu. anak-anak kasih contoh apa tanggung jawabnya anak-anak di rumah. Mencuci piring. Cuci piring, nyapu, ngepel, apa? Jaga adik. Banyak ya. Hebat, anak-anak juga sudah punya tanggung jawab di rumah. Ada nyapu, ada ngepel, ada cuci piring, ada yang jaga adik. Itu adalah bentuk-bentuk dari tanggung jawab anak-anak di rumah masing-masing ya. Lalu Ya, Bu. Di sini Ibu jelaskan kembali apa itu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap atau perilaku seseorang yang untuk melakukan kewajiban dan tugasnya yang dilakukan dengan baik. Jadi, tanggung jawab itu adalah sebuah tugas, sikap ataupun perilaku yang wajib dilaksanakan. Seandainya seperti hari ini Cahyadi piket ya. Cahyadi piket, dia bertanggung jawab untuk apa? Untuk memimpin doa. Kalau di kelas, seandainya anak-anak jatahnya piket, jatahnya nyapu, ada yang ngepel, ada yang bersih-bersih meja, ada yang bersih-bersih jendela, itu bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan dengan baik. Tadi anak-anak juga sudah menyebutkan contoh tanggung jawabnya di rumah, ada yang cuci piring, ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang jaga adik. Bagus, luar biasa, hebat sekali anak-anak. Artinya anak-anak selalu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik di rumah. Di sini Ibu kasih tambahan ya, contoh sikap tanggung jawab di rumah. Selalu membersihkan ruangan atau kamar setelah bangun tidur. Siapa yang membersihkan kamar atau tempat tidurnya setelah bangun tidur? Saya, Bu. Nah, alhamdulillah. Artinya anak-anak Ibu sudah hebat-hebat semuanya, sudah bertanggung jawab untuk membersihkan tempat tidurnya ya. Karena kan yang tidur di situ anak-anak, jadinya anak-anak juga yang harus membersihkan tempat tidurnya dan merapikannya kembali seperti semula. Yang kedua, selalu meminta izin kepada orang tua pada saat mau keluar rumah. Ini juga bentuk tanggung jawab, biar orang tuamu tidak khawatir saat kamu pergi kemana-mana ya. Yang ketiga, selalu menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Rumah itu tempat tinggal kita bersama-sama. Ada ayah, ibu, dan keluarga yang lain. Jadi, yang bertanggung jawab menjaga kebersihannya bukan hanya ibu, bukan hanya ayah, tapi kita semua juga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumahnya. Siapa yang pagi ini sudah bantu bersih-bersih rumah? Oke, Ibu mau tanya kepada Nurman. Ya, Bu. Nurman pagi ini sudah bantu apa Nurman? Cuci piring, Bu. Cuci piring. Chris pagi ini sudah bantu apa Chris? Nyapu. Oh, bagus. Terus Ibu tanya satu lagi deh. Zahra pagi ini sudah bantu apa? Mengepel, Bu. Mengepel. Bagus. Alhamdulillah artinya anak-anak sudah melaksanakan tanggung jawab sebagai anak di rumah untuk membantu orang tuanya. Tetap pertahankan ya orang tuanya dibantu. Ingat, menjaga kebersihan dan kerapian rumah adalah tanggung jawab kita bersama. Setelah ini Ibu akan memberikan LKPD lagi kepada anak-anak. LKPD-nya sudah Ibu kirimkan ya di grup WhatsApp. Ibu akan bagikan kelompok dan Ibu tentukan kelompoknya di dalam grup WhatsApp. Nanti anak-anak akan diskusi di dalam grup tersebut, memahami makna tanggung jawab di sekolah maupun di rumah. Jadi anak-anak nanti diskusi sama temennya, apa sih makna tanggung jawab di sekolah maupun di rumah. Lalu hasil diskusinya dituliskan dan diwujudkan. Diwujudkan itu diberi contoh, wujud tanggung jawab sebagai siswa di sekolah. Contoh, seandainya tanggung jawab di sekolah itu apa? Ada yang bisa bantu Ibu? Apa contoh tanggung jawab di sekolah? Piket, Bu. Piket, 1 itu ya. Nah, nanti anak-anak silahkan sebutkan sebanyak mungkin apa saja tanggung jawab anak-anak sebagai warga sekolah. Dirembukin di dalam kelompoknya, lalu dicatat hasilnya dan dikirimkan
ke Ibu. Bisa dimengerti ya? Siap, Bu. Nah, untuk grupnya sudah Ibu sampaikan di WhatsApp ya, siapa saja untuk kelompok-kelompoknya. Ibu juga sudah meminta anak-anak kemarin untuk membaca teks di halaman 88 di buku siswa tentang Siti dan teman-temannya. Apakah sudah dibaca? Sudah. Oke, sudah. Terima kasih anak-anak. Ibu ingin meminta relawan lagi pada pagi hari ini. Siapa yang bisa bantu Ibu membacakan teks ini? Saya, Bu. Oke, Yolanda, silahkan. Siti dan teman sepakat pada acara pentas ini akan mementaskan tarian yang putih. Terima kasih Yolanda. Sama-sama, Bu. Ya, di situ Siti sama teman-temannya lagi menyiapkan apa sih? Menari, Bu. Menari. Ada lagi? Bu, busana tari, Bu. Oke, busana tari. Di situ lebih tepatnya Siti dan teman-temannya sedang menyiapkan pentas seni ya. Pentas seni dengan menggunakan properti. Properti kemarin apa ya? Seperti alatnya, Bu. Betul. Alat-alatnya ya di dalam tarinya. Kemarin ada contoh kalau tari topeng, tari piring, ya itu propertinya. Di situ Siti, Lina, dan Dayu bertanggung jawab untuk apa? Menyiapkan untuk Tari, Bu. Menyiapkan busana tari. Ya, menyiapkan busana tari. Kalau Udin dan Edo bertanggung jawab apa? Ya, bertanggung jawab kebersihan tempat untuk berlatih tari, betul. Artinya, di sini anak-anak sudah punya tanggung jawab masing-masing ya. Berkelompok Siti, Lina, dan Dayu menyiapkan busana tari, sedangkan Udin dan Edo menyiapkan kebersihan tempat untuk berlatih tari. Ibu ingin bertanya sama anak-anak. Pernahkah anak-anak menari? pernah, Bu. Pernah. Tarian apa? Tarian apa? Tari sembah. Tari bedana. Tari bedana. Yang lain? Masih di mute, Amiza. Seredeng, Bu. Tari seriding. Ya, banyak ya. Pernah nggak anak-anak tampil tarinya di depan orang banyak? Pernah, Bu. Pernah. Nah, Bu. Tampil di mana? Di Baduy, Bu. Di rumah Baduy. Iya, kalau di daerah kita di sini rumah Baduy itu adalah pusat kesenian ya di sana. Dalam acara apa anak-anak menampilkannya? Lomba kah? Lomba seni. Lomba seni, Bu. Lomba seni. Ya, bagus. Artinya anak-anak sudah pernah menampilkan tariannya di halayak, di depan orang banyak. Apalagi itu lomba pentas seni. Bagus, terus semangat ya anak-anak biar bisa tampil lagi ke depannya. Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Ibu akan memutarkan video biar anak-anak lebih memahami lagi tentang seni tari. Silahkan disimak ya videonya. Oke, kita sudah menonton ya, sudah menonton tarian daerah tadi. Ada yang tahu nama tarian tersebut apa? Tari piring. Tari piring, Bu. Ya, betul, tari piring. Properti yang digunakan apa di dalam tari piring? Piring. Piring. Tari piring berasal dari daerah mana ya? Sumatera Barat, Bu. Oke, bagus. Artinya anak-anak tahu semua ya asalnya dari apa tari piringnya.
Hebat ya mereka bisa menggunakan tari piring tanpa jatuh piringnya, tanpa pecah. Itu pasti mereka sudah berlatihnya dengan keras. Ibu rasa anak-anak juga jika berlatih dengan keras pasti juga bisa menarikan tari piring tersebut. Setelah menonton tari piring tadi, Ibu akan meminta anak-anak untuk tugas bersama orang tua di rumah. Di sini Ibu sudah menyiapkan LKPD. Anak-anak akan menari menggunakan selendang. Ini Ibu sudah membawa contoh selendang ya. Nanti silahkan anak-anak menari menggunakan selendang yang ada di rumah. Menarinya silahkan bekerja sama dengan orang tua di rumah. Boleh ayah, boleh ibu, boleh kakak, kakek, nenek, atau siapapun yang ada di rumahnya anak-anak. Silahkan berlatih menari dengan dipandu oleh beliau-beliau tersebut. Lalu nanti tariannya akan direkam selama minimal 3 menit. Kalau seandainya mau lebih boleh, 3 menit boleh, 4 menit boleh, 5 menit boleh, maksimal 10 menit ya. Untuk membuat tarian ini, menurut anak-anak alat-alat apa yang kita butuhkan? Selendang. HP, terus selendang, HP. Kalau ada yang mau menyiapkan kostum, boleh kostum. Terus menyiapkan apa lagi? Yang lain? Menyiapkan musiknya. Jangan lupa, nari itu harus ada musiknya ya. Terus kira-kira untuk membuat tarian sampai direkam dan sampai dikirimkan, anak-anak butuh waktu berapa hari? 3 hari. 4 hari. Ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, Ada 5 hari, Bu. seminggu. Wah, banyak. 3 hari, 4 hari, seminggu. Kita sepakati. Siapa yang setuju 3 hari? Silahkan raise hand. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang setuju 4 hari? Yang setuju 4 hari? Cuman 2 orang. Yang setuju seminggu tadi siapa seminggu? Oke, cuman 2 orang. Artinya yang paling banyak tadi 3 hari ya yang itu disepakati. Artinya anak-anak membuat tugas tarian ini selama 3 hari. Silahkan dipersiapkan semuanya. Dari mulai gerakan tariannya, alat-alatnya, direkam dengan baik bersama orang tua, lalu dikirimkan di grup WhatsApp. Nanti untuk pembuatannya Ibu akan pantau melalui grup WhatsApp. Jika ada anak-anak yang masih kurang paham dalam pembuatannya, nanti akan kita diskusikan di dalam grup WhatsApp ya. Terus untuk hasil proyeknya, nanti setelah dikirimkan akan kita bahas secara bersama-sama. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Apa saja sih yang sudah anak-anak pelajari pada hari ini? Banyak. Ibu. Tema. Tanggung jawab. Pantun. Ya, Tanggung jawab. betul semuanya. Ada pantun, ada makna dan pengertian tanggung jawab, ada juga tadi tarian daerah beserta properti. Kita sudah belajar banyak ya. Anak-anak masih ingat, alhamdulillah. Ada yang bisa membantu Ibu menyimpulkan apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Iya, Amiza. Kita harus tanggung jawab dalam setiap tugas yang diberikan. Oke, terima kasih Amiza. Ya, Alfia. Setiap tugas yang diberikan dilaksanakan dengan senang dan gembira. Ya, betul. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, apapun tugas yang diberikan kepada kita, kita harus bertanggung jawab. Lalu dalam pelaksanaannya, kita harus dengan senang, dengan gembira, tidak boleh terpaksa. Harus ikhlas ya anak-anak ya. Iya, Bu. Oke, alhamdulillah. Anak-anak sudah bisa membantu Ibu menyimpulkan makna dari tanggung jawab
yang kita pelajari pada hari ini. Anak-anak juga sudah bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti Ibu akan mengirimkan link evaluasi pembelajaran berupa link Google Form. Anak-anak silahkan mengisi evaluasi ini ya. Diklik linknya lalu dijawab. Silahkan pilih jawaban terbaik menurut anak-anak. Ada A, B, C, dan D. Sebelum Ibu akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, Amiza, ada apa Amiza? Bu, kalau narinya malam boleh nggak, Bu? Boleh. Narinya malam, boleh. Kalau seandainya siang ya HP-nya dibawa orang tuanya, ataupun orang tuanya sedang tidak di rumah untuk bantu merekam, boleh silahkan menarinya malam. Iya Alfia, mau bertanya juga? Bu, pakai kostum apa? Oh, kostumnya. Kalau kostum bebas, silahkan pakaian yang pantas saja menurut anak-anak, yang kira-kira rapi, yang bisa digunakan untuk menari. Oke, ada yang bertanya lagi? Tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak, alhamdulillah artinya anak-anak sudah paham untuk tugas-tugas yang diberikan pada hari ini. Ibu sangat bangga kepada anak-anak sekalian bahwa anak-anak Ibu sudah semangat, sudah belajar dengan baik, memahami dengan baik materi-materi yang kita pelajari pada hari ini. Untuk materi berikutnya akan Ibu kirimkan kembali di WhatsApp group. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Untuk LKPD, bahan ajar, dan lain sebagainya akan Ibu kirimkan di WhatsApp group ya. Ya, Bu. Baik. Bu. Tidak lupa Ibu selalu mengingatkan anak-anak untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan menjaga terus 5M-nya. 5 hal itu terus dijaga ya. Semoga dengan kita selalu mematuhi protokol kesehatan, kita bisa membantu pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Sehingga kita bisa belajar tatap muka seperti biasa lagi. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu akan meminta kepada yang piket, tadi Cahyadi, silahkan untuk memimpin berdoa kembali pada hari ini. Silahkan, Cahyadi. Doa mulai. Pembacaan doa selesai. Terima kasih Cahyadi. Sama-sama, Bu. Oke. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.